Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Anandio Eka Kurnia dari Prodi TEP 2B dan saya Taruna Madya Dimas Afif Prayoga dari Prodi TEP 2B. Di sini kami akan menjelaskan alat kami yang berjudul Sistem Palang Otomatis dan Penerangan Berbasis IoT. Sebelum kita menjalankan demonya, saya akan menjelaskan alat yang saya gunakan apa aja. Yang pertama, saya menggunakan microcontroller ESP32. Untuk sensornya saya menggunakan infrared dan LDR. Untuk selanjutnya saya menggunakan motor servo dan lampu LED 3 buah untuk berwarna putih, 1 buah berwarna hijau, dan 1 buah berwarna merah. Dan selanjutnya menggunakan buzzer dan 3 tombol pull off, push button, dan menggunakan output LCD. Di sini saya akan menjelaskan fungsi, kelebihan dan juga kekurangan. Untuk fungsi yang pertama, palang otomatis kereta api. Itu menggunakan sensor IR untuk mendeteksi keberadaan kereta, dan servo menurunkan palang saat ada kereta melintas yang dibaca oleh sensor infrared. Yang kedua ada mode manual dan otomatis, di mana jika ada gangguan dari mode otomatis kita bisa menggunakan secara manual dengan menekan tombol push button yang berada di bagian tengah. Dan ketiga, kita bisa memonitoring dan mengontrol alat kita menggunakan web atau IoT, menggunakan Wi-Fi yang kita masukkan dalam programnya. Yang keempat, kita juga menerapkan penerangan jalan otomatis menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi cahaya pada lingkungan. Jika saat gelap lampu jalan putih menyala otomatis, dan juga bisa mendeteksi menggunakan manual yang dikontrol menggunakan web. Dan kita juga menggunakan output tampilan menggunakan LCD 16x2 untuk memberikan status bila sensor IR mendeteksi kereta, maka LCD akan menampilkan tulisan bahaya. Jika kereta sudah melintas maka menampilkan tulisan aman. Dan selanjutnya ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, memonitoring IoT bila dipantau dan dikendalikan dari jaringan WiFi melalui web browser, dan juga bisa secara manual dan otomatis, yang dimana manual bisa menekan tombol push button yang ada di dalam pos JPL. Dan selanjutnya kelebihannya, kita menghemat energi lampu di lingkungan sekitar JPL. Kita menerapkan menggunakan sensor LDR yang sudah saya jelaskan tadi. Bila lingkungan terasa gelap, maka lampu LED akan menyala secara otomatis dan bisa dikendalikan menggunakan manual juga, yang bisa dikendalikan melalui web atau IoT. Untuk kelebihan selanjutnya, tampilan web modern. Web bisa dikontrol melalui HP dan memiliki antar muka sederhana, mudah diakses dari HP atau laptop. Untuk kekurangan, hanya bisa menggunakan WiFi lokal saja. Sistem hanya bekerja di jaringan lokal, tidak bisa dikontrol dari internet kecuali ditambah fitur cloud. Dan untuk keamanannya juga, untuk keamanan web juga kurang,
yang dimana web server tidak memiliki autentikasi, jadi bisa diakses siapa saja di jaringan. Dan untuk kekurangannya yang selanjutnya LCD terbatas, hanya bisa menampilkan 16x2 aja, dan tidak ada looping atau history, tidak ada penyimpanan data peristiwa seperti beberapa kali palang turun. Mungkin itu penjelasan dari kami tentang fungsi, Kelebihan dan juga kekurangan. Selanjutnya kami akan mendemokan alat kami. Kami akan menjelaskan dan mendemokan alat yang kami buat. Jika kereta datang, maka sensor IR akan mendeteksi keberadaan kereta jika datang, dan palang pintu servo akan tertutup dan membunyikan buzzer beserta LED merah berkedip yang dibaca oleh LCD status bahaya. Jika kereta sudah melintas, maka 3 detik palang akan terbuka sendirinya. Dan status dalam LCD menandakan aman. Kita rubah menggunakan mode manual yang bisa dikontrol menggunakan push button bagian tengah, dan mode di LCD akan menunjukkan mode manual. Kita bisa menekan push button sebelah kiri untuk menutup palang dan status membaca bahaya, dan kita juga bisa membuka palang menggunakan push button sebelah kanan sendiri. Dan lampu LED hijau jika palang terbuka akan menyala hijau. Dan kita juga bisa mengontrol sistem palang pintu menggunakan IoT berbasis web. Kita rubah mode palang dulu menjadi otomatis. Di LCD akan berubah juga menjadi otomatis. Kita coba jika ada kereta, dia mendeteksi bahaya juga. Sekarang kita rubah mode palang lewat IoT menjadi manual. Di sini saya akan menurunkan palang, dan di alatnya palang tertutup dan status menandakan bahaya, dan lampu LED merah berkedip dan buzzer berbunyi. Kita naikkan palang dan status aman, LED hijau menyala. Kita selanjutnya mendemokan LED yang berada di lingkungan JBL. Jika lingkungan terasa gelap, maka sensor LDR membaca dan menyalakan lampu. Ini lampu jalan sama JBL menyala, dibaca oleh LDR karena situasi lingkungannya gelap. Jika terang, maka lampu akan mati. Kita juga bisa mengontrol lewat IoT untuk kontrol lampu. Kita rubah dulu mode lampu menjadi manual. Kita bisa menyalakan dengan menombol nyalakan lampu. Lampu akan menyala, dan kita bisa mematikan lampu melalui web IoT. Lampu akan mati. Dan di sini kami tidak menggunakan power supply atau adaptor. Kita hanya menggunakan kabel USB yang langsung ditancap di laptop dikarenakan budget yang minim. Saya akan menjelaskan skema perkabelan dari alat kami. Saya menggunakan microcontroller 32. SP32 memiliki preferensi sebagai berikut. Untuk 18 kanal ADC, 3 antarmuka SPI, 3 antarmuka UART, 2 antarmuka I2C, 16 kanal output PWM, 2 kanal DAC, 2 antarmuka I2S, 10 GPIO sensor kapasitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan sensor infrared yang memiliki 3 kabel yang berwarna
coklat, merah, dan oranye. Untuk coklat itu out masuk ke GPIO 32 input, dan merah masuk ke VCC, dan oranye masuk ke ground. Untuk VCC nya masuk ke 3,3 volt. Selanjutnya untuk LCD I2C memiliki 4 inputan kabel yang ada VCC, ground, SDA, dan SCR. Untuk ground masuk ke ESP ground, dan untuk VCC masuk ke 5 volt. Untuk SDA masuk ke GPIO 21, SCL GPIO 22. Untuk selanjutnya lampu hijau, buzzer, dan lampu merah. Untuk lampu hijau di positif masuk ke GPIO 12 dan negatif ke ground. Untuk buzzer yang positif masuk ke GPIO 13 dan negatif masuk ke ground. Untuk yang lampu merah, untuk positifnya masuk ke GPIO 14 dan ground masuk ke ground. Selanjutnya saya menjelaskan untuk servo. Servo memiliki 3 kabel warna kuning, merah, dan coklat. Untuk coklat itu masuk ke ground, merah VCC 5 volt, dan kuning masuk ke GPIO 18. Selanjutnya untuk LED berwarna putih ada 3 yang di jalan sama di dalam JBL. Untuk positifnya LED putih masuk ke GPIO 33 semua, dan ground masuk ke ground SP32. Selanjutnya untuk sensor LDR, kita menggunakan sensor LDR modul yang menggunakan 4 input, tapi kita hanya menggunakan 3, yaitu ground, VCC, dan DO. Untuk VCC kita masuk ke 3,3 volt, dan ground ke ground, dan DO masuk ke analog GPIO 32. Dan di dalam JBL ada 3 push button untuk mode otomatis, buka palang, dan turun palang. Untuk mode otomatis, 1 kaki push button masuk ke GPIO 27 dan masuk ke ground. Untuk palang turun, 1 kaki push button masuk 26 GPIO dan ke ground. Untuk naik palang, 1 kaki push button masuk ke GPIO 25 dan 1 kaki masuk ke ground. Mungkin cukup dari pendemokan alat kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari alat kami yang belum saya sebutkan tadi. Kami di sini hanya menggunakan budget yang minim, mungkin banyak kekurangan, tetapi dari sini kami bisa mempelajari tentang sistem kerja IoT dan kode-kode Arduino lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.